bertanya terkait ya soal apa luasan ya apa yang sudah dilakukan di STAN sendiri terkait inovasi baru Haston gitu. Berapa luasan lahan untuk ditanam itu? Dalam Haston ya. Iya. Ya memang karena Haston ini suatu inovasi baru yang perlu kita sosialisasikan, perlu kita perkenalkan, perlu kita terampilkan para petaninya, maka secara bertahap kita lakukan perluasannya. Jadi mulai dari waktu itu kita coba 3/4 hektar di petani, kemudian kita naik mulai dengan 5 hektar, kemudian kita coba sampai 35 hektar, 100 hektar. Nah 2015 kita mulai dengan 1.500 hektar. Dan setelah melihat perkembangan yang bagus, akhirnya Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda pada tahun 2016 itu mengembangkan sekitar 40.000 hektar. Memang masih sedikit dibandingkan dengan total sawah kita yang ditanam. Tanaman padi kita untuk padi sawahnya itu hampir 450.000 hektar setahun. Nah, sementara masih menggunakan teknologi yang konvensional. Tahun 2016 ini berarti sekitar 10% baru kan, tidak apa-apa. 10% ini kita sebar ke seluruh kabupaten kota yang petaninya memang siap, paling tidak sebagai model untuk pembelajaran oleh petani-petani lainnya. Baik pembelajaran terhadap keberhasilannya, bisa juga pembelajaran terhadap kegagalannya. Karena apa gagal? Apakah karena serangan penyakit? Apakah karena cara-cara membudidayakannya tidak sesuai dengan SOP-nya? Iya. Nah itu biasa saja. Nah, pembelajaran juga bagi petani yang belum siap, belum yakin, seperti teman-teman dari Kuburaya yang belum siap menerima. Tidak apa-apa, kita pindahkan ke petani yang lain. Tapi tetap seperti itu. Di samping itu juga di provinsi lain ada 24 provinsi yang sudah mencoba, baik melalui program yang dikembangkan melalui Kementerian Pertanian, itu sekitar 10.000-an hektar di 24 provinsi itu. Tapi ada juga di provinsi itu dikembangkan melalui Bank Indonesia dan melalui pribadi-pribadi petani yang kebetulan melihat dan mendengar tentang Haston ini, baik melalui agro, baik melalui Facebook yang kita munculkan itu. Mereka mencoba, saya tidak mencatat berapanya, tapi sudah mendekati ribuan hektar juga. Oke. Awal bisa diceritain sedikit Pak, awalnya Haston ini seperti apa? Kabarnya ditemukan? Iya, historis ditemukannya metode atau teknik ini sebenarnya dari pemikiran saya dan Anton pada waktu itu berdiskusi. Kapan? Kira-kira 2011 ya. Di ruangan ini kami berdiskusi 2 jam lebih. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas padi yang sangat rendah. Nah, baru di Kalbar itu baru 3 ton, di Indonesia baru 5 ton per hektar. Kenapa ini? Apa penyebabnya rendah? Nah, ternyata kalau kita lihat bahwa yang menyebabkan tinggi rendahnya itu adalah jumlah malai padi per rumpun itu. Jadi padi kan banyak tuh, anakannya banyak. Betul. Tapi yang jadi padi kan yang keluar malai itu paling-paling hanya 10 ya kan, paling tinggi 15, sudah hebat. Jadi loh, kalau begitu kami timbul ide waktu itu, bagaimana kalau kita perbanyak saja malainya itu kan gitu. Kalau dia 40, bagaimana bisa membuat 40-nya itu keluar malai semua kan gitu, jadi 100%. Kalau selama ini kan ada 40-50 yang keluar cuma 10, 25% kan. Nah, lalu muncul ide kita, sudah kita tanam aja 40 induknya. Nah itu pemikiran pertama di situ. Lalu hipotesa itu kami coba di lapangan, di rumah. Berapa kali? Hanya dalam pot hanya 12 pot saja. Kita coba 40. Ternyata hipotesis kita terbukti. Terbuktinya begini, malah yang keluar tuh malah lebih dari 40. Ya kan harusnya 40 saja. Ternyata masih ada anakan padi yang keluar dan menghasilkan. Wah, sudah kalau gitu hipotesa kita sudah benar. Kita timbang itu
bisa 300 gram satu rumput. Nah, kalau jarak tanamnya atau populasinya 1 hektar itu 150.000 saja. Kali 300 gram kan 45 ton. Nah, ini kan luar biasa, belum pernah ada. Jadi kita bersemangat lah untuk mencoba itu. Akhirnya setelah panen kita coba lagi 40 pot. Itu sudah menggunakan sedikit metode penelitian. Kita coba 1 induk, kita coba 5 induk, kita coba 10 induk, 20 induk, 30 induk. Yang 40 kan sudah. Nah, itu ada datanya. Nah, ternyata hasilnya juga sama. Yang terbaik itu 20 rupanya. Yang menurut kita waktu itu baik deh. Itu bisa sampai 300 gram juga satu rumput. Nah, karena sudah tahu kita 20 yang terbaik, ngapain kita pakai 40, kan menghemat benih juga. Iya. Tapi kalau kita pakai 1, pakai 5, tidak efisien hasilnya. Nah, jadi kita coba, lalu kita coba 1000 pot. Ternyata benar hasilnya juga begitu. Kita coba di lapangan. Ternyata hasilnya juga bagus sampai 13 ton. Lalu kita ekspos dengan Bank Indonesia tertarik, lalu Bank Indonesia mencoba 35 hektar. Termasuk di penyiraman itu 25 hektar, kemudian di Paloh 10 hektar. Sambas. Nah, ternyata yang sukses di penyiraman Paloh waktu itu kekeringan. Penyiraman berhasil, tertinggi dia bisa mencapai waktu itu dipanen oleh Pak Wamentan, bisa yang 11 ton, tapi ada juga yang hanya 7 ton. Nah, ternyata rupanya kita teliti kesalahan dalam menerapkan metodenya. Harusnya 20, hanya 15 induk, hanya 10 induk. Sayang dia rupanya. Nah, ini rupanya menyebabkan ikut rendah juga sesuai dengan penelitian kita gitu. Nah, tapi yang benar-benar 20, akhirnya tahun berikutnya penyiraman yakin 10 naik, lama-lama terakhir kemarin bisa 12 ton. Sekarang kelompoknya nekat maju itu di penyiraman tidak mau menanam lain lagi selain Haston, sehingga dia jadi pemenang juara 2 lomba karya inovasi oleh Bank Indonesia se-Indonesia. Dia dapat juara 2 inovasi Haston oleh yang di penyiraman itu ya, Nah, secara bersamaan kita ekspos, teman-teman di Sumatera Utara nyoba, berhasil juga 11 ton. Kayung Utara mencoba, dapat 16 ton. Entikom dapat 15, ini yang berhasil. Entikom di mana, Pak? Di dekat, saya lupa nama desanya. Mungkin dekat yang ditanam Pak Menteri kemarin itu. Oh iya. Nah, makanya dia yakin nanam itu lagi kan. Iya. Nah, terus akhirnya 2015 Sambas mencoba. Tertinggi 11 ton juga. Satu hektar. Ini 1 hektar itu. Jadi kemudian di Jember, di Banyumas, di Tegal, semua di atas 10 ton. Terakhir Pak Presiden nyoba di Sukoharjo, di Solo, itu juga tertingginya 13 ton, terendahnya 9,8 ton. Itu dalam 1 hektar? Dalam 1 hektar. Saya cari dalam 1 hektar nih maksudnya, supaya enak kan. Nah, jadi karena itu akhirnya Kementerian Pertanian pun oke dah, untuk Alban kami beri program untuk mengembangkan Haston menjadi 1000 hektar. Sejak kapan program itu? 2015 dari Pak Menteri. Menteri Pertanian 1400 malah. Nah, ada yang berhasil, tentu ada juga yang gagal. Bisa karena penyakit, bisa karena salah memakainya, bisa karena kekeringan. Ya itu kan alami lah ya. Apapun, karena Haston ini bukan tanaman yang super bisa mengatasi masalah, bukan. Dia hanya satu metode yang bisa meningkatkan produksi, tapi dia tanaman padi biasa yang bisa terkena penyakit, bisa kekeringan, bisa kebanjiran, tergantung situasi tempat. Bisa dimakan tikus juga, gitu kan. Tapi mungkin ada cara lain untuk mengatasi itu, Pak? Ya ada. Seperti apa? Ya tikus kita dengan gopean, bisa kita dengan plastik dan sebagainya. Itu sama aja dengan metode-metode yang lain. Penyakit juga ada metodenya, ada. Yang khawatir asal kita mau itu bisa. Nah, jadi tidak usah khawatir tentang penyakit itu. Kalau petaninya malas, lengah, ya kena. Jadi jangan mentang-mentang nanam Haston tinggalin aja, itu pasti enggak. Karena itu ini hanya metode untuk meningkatkan produksi. Nah, itu perkembangannya. Kemudian memang ada beberapa teman dari Inggris, salah satu profesor yang ingin mengundang kita waktu itu melalui Facebook untuk berangkat ke sana untuk memberikan apalah ya pencerahan tentang Haston. Kapan? Tahun lalu, tapi kita belum berani
sebenarnya karena ini kan negara ya. Hebat. Kemudian dari India juga salah satu profesor pertanian menganut dengan Haston langsung lari juga ke sini minta bertemu dengan kita. Ada ke sini. Tapi belum kita tanggapi. Nanti dibawanya ke sana kan kacau juga. Nah, itu kan kita masih belum ini. Betul. Berarti selama ini banyak tawaran sekali orang yang Iya, di luar saya tertarik hanya dengar-dengar itu. pengembangan Kemudian ini. ada datang ke sini profesor dari Universitas Nasional Sydney diskusi dengan saya di sini. Nah, dia juga tertarik tapi dia tidak dia konsultan saja. Bisa. Dia mendengar itu terus diskusi saya dengan sini. Ya. Artinya beberapa pihak juga baik dari luar, dari dalam bahwa ada petani-petani kita yang belum siap ya tidak apa-apa, nanti setelah dia siap saja kita berikan. Bapak terkait lumbung padi sendiri di kita sebenarnya di daerah mana yang sangat cocok untuk pengembangan Aston ini? Saya kira Aston itu bisa semua. Dia seperti di mana padi bisa tumbuh, dia bisa tumbuh. Kan dia hanya bedanya sederhana. Tadi nanam induknya 3, dia 20. Itu saja sebenarnya. Itu perbedaan. Iya. Nah, karena induknya ini memang di awal itu sudah besar, maka pemupukannya kita percepat. Karena dia sudah besar. Untuk bibitnya sendiri Pak? Nah, bibit apa saja? Khusus enggak ada? Tidak ada. Ini kan metode saja. Jadi jenis padinya apa saja, mau padi organik, mau padi apa saja silakan, mau padi ladang, mau padi sawah. Bisa semua. Ini bukan satu memerlukan apa ya, benih yang khusus, varietas yang khusus. Enggak. Apa saja ditanam petani semua bisa kita installkan. Oh gitu. Jadi bedanya di mana? Itu tadi orang biasa nanamnya induknya 3, dicuci bersih, look, kita tanamnya 20, nggak usah dicuci dengan tangan-tangan, look, itu aja. Nah, pokoknya dia ikut saja metode kita, udah. Gitu. Sangat sederhana dan mudah. Ini bukan sesuatu yang seperti apa gitu, metode seperti apa, enggak. Oh gitu. Berarti di tanaman padi apapun Bisa, sebenarnya bisa. dimanapun bisa. Wardi baginya wardi. Untuk kegiatan Aston di tahun 2016 ini seluruh Indonesia ini ada sekitar 49.000 hektar di 24 provinsi. Nah, sedangkan di Kalimantan Barat ini ada 45.500 hektar di tahun ini. Aston ini alhamdulillah sudah diuji coba di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, Sumatera sampai ke Maluku. Itu menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Untuk di Sambas ini di pengembangan sekitar 10.000 hektar dan ini yang merupakan kegiatan Aston mereka yang kedua, sedangkan yang pertama di tahun lalu itu alhamdulillah dari hasil ini peningkatannya sampai ada yang bisa 11 ton per hektar. Kalau di Sambas ini satuan luasnya mereka menggunakan borong ya. Satu borong itu 1.600 meter persegi. Itu biasanya mereka hanya sekitar 500 kilo. Bahkan kalau untuk petani-petani yang sudah terampil itu bisa 800 kilo. Tapi dengan Haston alhamdulillah real itu 1 ton 400. Jadi peningkatan yang cukup signifikan. Maka kita lihat nih euforia petani di Sambas ini, khususnya di daerah Selakau dan sekitarnya ini sangat besar sekali. Pak, ini kan sawah-sawah yang sudah jadi, ada rencana untuk membuka areal sawah dengan jenis ini di tempat yang belum terjadi sawah gitu. Untuk sebelum saya jelaskan sebentar ya bahwa Haston itu sebenarnya merupakan hanya teknik menanam atau metode tanam. Jadi di sawah ataupun di lokasi yang biasanya ditanam padi pun dia bisa tumbuh dengan baik, apalagi di sawah yang dengan irigasi yang baik. Untuk area-area cetak sawah baru, memang ada beberapa daerah kabupaten yang kebijakannya juga diwidayakan secara Haston. Dan saya baru pulang juga dari Pusipau, di mana misalnya dikembangkan Haston melibatkan dari NGO dari Amerika di 500 titik. Jadi petani-petani khususnya wanita tani mereka diajarkan budidaya teknologi Haston karena hasil mereka itu sangat sekali. Mereka itu 1 ton lebih aja udah senang lah itu. Nah, dengan kegiatan itu kita harapkan bisa meningkatkan hasil yang sangat signifikan. Ini yang kita harapkan. Ini sedang berlangsung nih proses ataupun pelatihan penanaman padi Haston di Pulau. Kehadiran Haston untuk membuka area cetak sawah baru di Kalbar sudah berapa persen? Untuk angkanya saya tidak tahu persis ya, ini masalah jumlahnya, karena saya lebih ke arah risetnya. Nah, untuk di Haston ini saya lebih ke arah penelitian ini bersama Pak Hazerin kita mencoba meneliti Haston ini
di tahun 2012 dan kemudian disupport oleh Bank Indonesia, kita mengadakan ekspor pangan. Itu yang saya lebih ke arah itu. Ini lebih banyak pemerintah yang meminta teknik sistem Huston atau petani sendiri sih Pak sebenarnya? Ya, awalnya ini kita buat kegiatan ke program gitu Mbak ya, seperti itu. Tapi sekarang di beberapa tempat ini malah masyarakatnya bisa melihat contohnya, melihat buktinya. Jadi petani kita ini bicara real di lapangan. Nah, salah satu contoh kasus ya, misalnya di Ketapang, di Kayong Utara, ada yang dibantu oleh Bank Indonesia 5 hektar. Akhirnya petani di sekitar berkembang dengan sendirinya. Nah, di Balai Karangan yang 2 hektar itu oleh Bank Indonesia disupport untuk awal demplotnya, berkembang menjadi sekitar 100 hektar. Di situ petani melihat kemudahan teknologi ini, kemudian melihat hasil yang didapat juga, kemudian nanti kemudahan-kemudahan. Nah, jadi di Huston ini ada kemudahan-kemudahan yang didapat petani, seperti rumputnya sedikit sekali itu, jadi sehingga memudahkan dalam proses perawatan. Kemudian umurnya lebih cepat, ini yang penting di situ. Jadi petani itu bisa berhitung antara produksi dengan biaya produksi. Nah, mereka bisa berhitung di situ. Targetnya sendiri Pak, dengan teknologi Huston ini berapa banyak Pak untuk di Kalbar? Untuk target kita sebenarnya di Huston ini berdasarkan tingkat teknologi setempat ya, atau kemampuan lahan setempat. Umpamanya daerah itu yang biasanya hanya 2 ton, itu biasanya peningkatan antara 4 sampai 5 ton. Di daerah yang biasa udah 7-8 ton, nah itu bisa belasan ton di situ. Itu ya. Ini tergantung tingkat teknologi petani dan kemampuan lahan setempat. Gitu. Tadi katanya Sambas ini yang kedua ya? Yang kedua. Kenapa dipilih yang kedua Selakau, atau masyarakat yang meminta, atau pilihan, atau gimana? Ini saya tidak tahu juga kebijakan dari dinas pertanian setempat. Di Selakau inilah yang gaung, termasuk gaung yang inilah yang pertama lah itu. Sebelumnya memang ada di Separuh, tapi dalam jumlah yang kecil. Kemudian di Selakau ini di musim yang lalu itu petani bisa menyaksikan. Media juga bisa yang berperan aktif juga mempromosikan ini sehingga petani tahu. Yang penting di Huston ini adalah penyuluhan, bimbingan ke masyarakat. Bagaimana teknik menanam Huston yang benar? Karena saya lihat ini banyak orang nanam teknologi Huston ini tidak berada pada jalan yang lurus. Makanya kita luruskan ini. Sepertinya ini perbenihan. Di Huston itu titik beratnya adalah perbenihannya. Persemaiannya harus sesuai dengan standar kita, yaitu menyemai itu jangan terlalu rapat dan menyemai itu umurnya agak dituakan dikit. Kemudian yang penting lagi proses cabut benih. Ini yang banyak dilanggar. Mereka mencabut benih, mencuci benih akar itu dicuci. Itu tidak boleh, fatal sekali. Karena di Huston itu kita melarang benih itu dicuci. Karena kalau dengan dicuci, ditanam banyak atau ombol bahasa Jawanya itu ya, padi itu akan stres. Untuk menghindari stres itu kita mengharapkan waktu dicabut itu jangan dicuci. Nah, ini di Selakau ini saya lihat mereka sudah menerapkan sudah cukup baik. Nah, kemudian jumlah banyak terjadi ini nanam mengaku Huston tapi jumlahnya tidak sesuai dengan ini. Kita merekomendasikan itu satu titik tanam itu sekitar 20 sampai 30 batang per titik tanam. Banyak terjadi di lapangan, maklum karena petani belum tahu, masih takut, masih ragu-ragu ya. Jadi ada yang nanam sekitar 7-8 batang. Ini yang kami sebut ini istilahnya Hustonnya banci gitu Pak. Atau istilah kerennya LGBT itulah ya. Nah, ini yang kita perlu sosialisasikan. Nah, dengan sosialisasi yang baik, kemudian petani makin sadar, makin terampil, kemudian bahan organik jerami ini, kalau di Huston itu diharapkan dikembalikan lagi. Jadi petani pun akan merasakan ini, pupuk akan semakin berkurang, penggunaan pestisida kimia berkurang, dan di situ yang kita harapkan.